Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang UTBK dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini dan akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi, mudah-mudahan semuanya diterima di perguruan tinggi yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung saja ya. Saya sudah siapkan di sini sebuah kalimat, kemudian ada soal dan pilihan ganda. Nah, kalau kalian perhatikan soalnya ini menanyakan tentang inti kalimat. Inti kalimat dari kalimat tersebut adalah, kenapa saya membuat video ini? Karena masih ada yang bertanya kepada saya, apakah beda antara inti kalimat dan kalimat inti? Nah, seperti apa? Apakah beda? Jawabannya ya, memang beda. Bedanya di mana? Kalau inti kalimat itu merupakan intisari dari sebuah kalimat ya. Jadi kan biasanya kalimat ada yang pendek, ada yang panjang seperti itu. Nah, sepanjang-panjangnya kalimat sebetulnya ya ada intinya. Intinya itu berupa apanya? Berupa biasanya adalah subjek dan predikat dari kalimat tersebut seperti itu. Kenapa Pak memang cukup kalimat itu hanya terdiri dari subjek dan predikat? Tentu saja cukup ya, karena salah satu syarat kalimat efektif pun ya minimalnya kan terdapat subjek dan predikat. Nah, jadi informasi utama dalam sebuah kalimat atau inti kalimat itu ya bisa kita peroleh dari subjek dan predikatnya, seperti itu sebetulnya. Kemudian bedanya dengan kalimat inti apa? Nah, kalau kalimat inti lebih ke kalimat utama. Jadi ada sebuah paragraf nih, biasanya terdiri dari beberapa buah kalimat ya, 3 atau 4 atau 5 bahkan gitu. Nah, kalimat inti itu adalah kalimat utamanya gitu, informasi inti sebetulnya seperti itu. Karena kan pernah juga saya jelaskan, dalam sebuah paragraf itu kan biasanya terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, kalimat inti itu adalah kalimat utamanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan paham ya teman-teman pejuang UTBK semuanya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya, pembahasan menganalisis kalimat yang sudah saya siapkan. Mana sih inti kalimat dari kalimat yang di atas ya, seperti itu. Saya bacakan kalimatnya. Kepala Riset dan Teknologi PT Monex Investama, Yosep Chandra, mengatakan bahwa hari ini rupiah akan mengalami tekanan di antara dua sentimen positif dan negatif. Inti kalimat dari kalimat tersebut adalah titik-titik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, inti kalimat itu merupakan terdiri dari subjek dan predikat ya. Bisa juga dengan objek sebetulnya, cuma jarang. Biasanya hanya terdiri atas subjek dan predikatnya saja gitu. Oke, kita analisis ya. Mulai dari bagian awal. Kepala Riset dan Teknologi PT Monex Investama. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan juga dulu di video sebelumnya, subjek itu di kalimat aktif ya, terutama subjek di kalimat aktif itu biasanya aktif melakukan kegiatan. Taunya dari mana? Dari predikatnya tentu saja. Nah, ciri predikat yang menunjukkan kalau si subjeknya itu aktif apa? Biasanya si predikatnya itu nanti menggunakan awalan me atau ber, seperti itu ya. Karena ya tadi misalnya Budi membaca, oh berarti Budi aktif melakukan kegiatan itu membaca gitu. Nah, jelas kalau ini Kepala Riset dan Teknologi PT Monex Investama ini merupakan subjek. Kenapa subjek? Pak, apakah mungkin di awal kalimat itu predikat dulu? Mungkin, pernah saya bahas ya di video sebelumnya kalau tidak salah. Mungkin saja, tapi akan aneh sebetulnya ya. Akan aneh, akan rancu, mungkin tidak umum dipakai. Tadi seperti yang saya kasih contoh, Budi membaca Budi ya, ujaran orang Indonesia kan tidak seperti itu. Biasanya ya Budi membaca, bukan membaca Budi, seperti itu. Jadi biasanya sebuah kalimat itu umumnya kalimat dalam bahasa Indonesia itu diawali dengan subjek, kecuali kalau keterangan itu kan nanti ya jelas ya ada jenisnya gitu, seperti itu. Kalau ini kan berupa kata benda ya, Kepala Riset dan Teknologi PT Monex Investama itu kata benda, jadi ini merupakan subjek. Ini berupa frasa ya, satu frasa. Jadi kita tidak bisa memisahkan, walaupun di frasa subjek ini ada kata depan dan, ini tidak bisa karena Kepala Riset dan Teknologi itu kan satu kesatuan sebetulnya. Satu frasa itu kan
walaupun terdiri dari beberapa kata tapi maknanya satu, informasinya satu, hanya mengacu pada satu hal, satu orang, satu benda, seperti itu. Nanti kita bahas lagi lah. Kalau misalnya teman-teman masih bingung mengenai frasa, nanti akan saya buatkan lagi video mengenai frasa seperti. Jadi ini subjek ya. Kepala Riset dan Teknologi PT Monex Investama ini adalah subjek. Nah, kemudian diikuti oleh tanda koma Yosep Chandra, koma lagi. Nah, ini apa? Nah, begini teman-teman. Kalau teman-teman menemukan hal seperti ini ya, ini kan sebetulnya informasinya sama ya. Kepala Riset dan Teknologi PT Monex Investama sebetulnya ya adalah Yosep Chandra, bernama Yosep Chandra gitu. Kok apakah boleh Pak seperti ini? Boleh saja sebetulnya. Apalagi kalau misalnya kita apit dengan dua tanda koma, ini berarti apa? Nah, ini tandanya berarti kata Yosep Chandra ini merupakan keterangan tambahan seperti itu untuk menjelaskan siapa sih kepala riset dan teknologi PT Monex Investama itu, seperti itu. Jadi ini boleh ya. Jadi Yosep Chandra ini masuknya keterangan tambahan. Jadi sebetulnya tidak usah dituliskan pun tidak apa-apa, cuman mungkin supaya informasinya jelas kita akhirnya ditambahkan sebuah keterangan tambahan seperti itu. Misalnya contoh lainnya dalam kalimat misalnya seperti ini, adikku Wati. Nah, berarti adikku koma bernama Wati koma gitu. Jadi adikku koma Wati koma gitu, seperti itu untuk menghindari kerancuan ya sebetulnya, karena kalau tidak diberikan dua tanda koma yang mengapit kata Yosep Chandra ini akan rancu gitu. Jadi takutnya dianggap kepala riset dan teknologi PT Monex Investama dan Yosep Chandra itu dua hal yang berbeda, orang yang berbeda ya, karena ini mau menunjukkan orang yang sama ya kan, dikasih tanda koma, dua tanda koma seperti itu. Jadi ini merupakan keterangan tambahan. Kemudian mengatakan, nah seperti tadi yang sudah saya bilang, predikat itu bisa berawalan me dan ber. Nah, kalau predikatnya berawalan me atau ber, pasti ini kalimatnya aktif ya, dan jelas mengatakan ini merupakan predikat, karena tadi cirinya saya bilang tidak selalu sih berawalan me dan ber, tapi kalau kalian menemukan sebuah kalimat berawalan me atau ber, biasanya itu merupakan predikat, biasanya predikat ya, seperti itu. Jadi mengatakan ini adalah predikat. Nah, apakah sudah cukup Pak? Ya kita cukupkan saja ya, karena kalau bahwa itu kan kata penegas sebetulnya. Jadi subjek dan predikatnya cukup sampai sini, sampai mengatakan sebetulnya. Kita lihat di pilihan gandanya saja ya. Yang A, rupiah mengalami tekanan, jelas bukan. B, rupiah di antara 2 cm, jelas bukan. C, kepala riset dan teknologi PT Monex Investama mengatakan. Nah, ini subjek dan predikatnya pas di sini ya, di pilihan ganda C. Jadi jawabannya C. Nah, sebelum saya tutup videonya, ada beberapa hal juga yang akan saya jelaskan nih di video kali ini ya. Beberapa diantaranya itu tadi sudah mungkin tentang keterangan tambahan, kemudian tentang penulisan singkatan ini perlu kalian perhatikan. Kenapa? Karena kemungkinan akan ada ya tentang penulisan singkatan dan akronim itu nanti ada, biasanya suka muncul gitu. Di sini ada penulisan singkatan PT. Nah, penulisan PT ini apakah menggunakan tanda baca titik atau tidak? Karena kadang masih ada yang menggunakan tanda baca titik. Nah, jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pernah membaca PUEB ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, aturan penyingkatan yang mengambil unsur huruf pertama dari kata yang disingkatnya itu tidak usah menggunakan titik penyingkatannya gitu ya. Contohnya PT. Contoh yang lainnya misalnya penyingkatan SMP, IPS, SMA, itu semuanya tidak menggunakan titik. DPR dan lain-lain itu tidak menggunakan titik. Memang aturannya seperti itu ya. Oke. Kemudian apalagi? Nah, di sini ada kata di antara. Di antara itu di-nya adalah kata depan. Kenapa? Karena menunjukkan tempat, dua tempat ya. Di antara itu kan kalau kita maknakan, kita bahasakan berarti terletak. Letak. Kalau letak menunjukkan tempat itu merupakan kata depan gitu. Ya misalnya di, sama dengan halnya di rumah, di kamar, nah, seperti itu. D-nya bukan awalan tapi kata depan. Jadi kata di yang diikuti oleh tempat itu adalah jadinya kata depan, jadinya harusnya ditulis terpisah seperti itu. Kemudian ada tanda baca titik 2 setelah sentimen. Apakah ini betul titik 2? Ya, betul ya. Fungsi titik 2 di sini adalah untuk pemberian, untuk penjelasan.
Apakah boleh dihilangkan? Boleh, tapi berarti kata titik duanya harus diganti. Misalnya jadi seperti ini, di antara 2 sentimen, ya itu. Nah, bisa. Kalau kalian pakai ya itu, berarti tidak usah pakai titik dua ya, salah satunya saja seperti itu, karena bisa saling menggantikan, karena fungsinya sama-sama untuk pemberian. Pemberian itu penjelasan, bukan pemberian ya, pemberian untuk penjelasan. Ya, di video kali ini cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.